Bang Tarjo kemana sih? Berani banget dia keluyuran sampai jam 2 subuh gini. Udah miskin, banyak tingkah lagi. Padahal kerjaan dia cuma sampai sore doang. Masih inget jalan pulang, Bang? Sebenarnya kamu dari mana aja sih? Udah seminggu pulang jam segini. Kamu sebenarnya manusia atau kelelawar? Kerja, Saroh. Kerja apaan sampai pulang jam segini? Gak usah bohong deh. Aku memang miskin, tapi gak bodoh. Mana ada kerja kuli sampai jam 2 subuh? Itu kuli atau maling? Aku capek, Saroh. Aku mau istirahat dulu sebelum sahur. Gak bener nih. Pasti ada yang Bang Tarjo lakuin di luar sana yang saya gak tahu. Kok saya perhatiin wajah Po Saroh murung terus? Ada apa, Po? Saya lagi curiga sama suami saya, Bu Kokom. Masa Bang Tarjo kerja pagi pulang subuh? Aneh banget kan? Mana ada kuli kerjaan yang sampai jam segitu? Apa mungkin Bang Tarjo punya cabang lain alias selingkuh? Kita sepemikiran, Bu Kokom. Saya juga mikirnya gitu. Berani banget kalau Bang Tarjo sampai selingkuh. Gak lihat apa anak istrinya kesusahan di sini. Pulang subuh gak bisa dijadiin patokan kalau Bang Tarjo itu selingkuh, Po Saroh. Poro dia sehat. Sehat lah, gak lihat wajah saya seger begini. Apa kuping saya yang kemasukan laron? Tumben banget Poro dia ngomongnya bener. Biasanya kan Ratu Julid sedunia denger obrolan kayak gini, pikirannya langsung kemana-mana. Dikasih nasehat malah ngeledek. Kalau yang ngasih nasehat Poyati, saya gak bakalan kaget. Masalahnya Poro dia yang ngomong. Jangan-jangan Porodia barusan makan rujak kecubung. Sembarangan aja. Kalau Porodia aja bilang begitu, saya jadi ragu kalau Bang Tarjo selingkuh atau enggak. Bu Kokom gimana sih? Jadi menurut Bu Kokom Bang Tarjo selingkuh atau enggak? Yang jelas dong kalau kasih pendapat. Aduh, saya kok jadi bingung. Aduh, Bu Kokom cuma buat kepala saya makin pusing aja. Kalau gitu saya pulang dulu deh. Loh, gak jadi belanjanya, Po. Padahal saya udah masukin belanjaannya ke plastik. Gak jadi, saya lagi gak mood. Saya harus tanya langsung sama Bang Tarjo. Apa bener dia selingkuh kayak yang dibilang Bu Kokom? Bang Tarjo, Bang Tarjo. Dia kemana sih? Kok gak ngejawab? Apa dia udah berangkat kerja? Apes banget, padahal saya udah pengen ngeluarin unek-unek saya. Apa jangan-jangan Bang Tarjo tahu kalau saya bakalan interogasi dia? Awas aja kalau dia pulang, saya bakalan langsung maki-maki. Kalau gitu, saya beres-beres rumah dulu aja deh, biar gak kepikiran. Rejeki nomplok nih, tapi kok bisa ada uang sebanyak ini di kasur? Apa jangan-jangan ini uang Bang Tarjo? Berani banget Bang Tarjo diam-diam simpan uang 300.000 tanpa ngasih ke aku. Dia pasti mau ngasih uang ini ke selingkuhannya. Kurang ajar banget. Dia pikir dia CEO. Awas aja kalau pulang, saya bakalan nomelin dia habis-habisan. Belanjanya udah beres, tinggal pulang deh. Terima kasih ya Bang, sering-sering kesini. Saya jadi seneng kalau ada Abang. Iya, Bu. Saya pasti bakal sering-sering kesini kok. Saya juga semangat kalau tiap hari ketemu Ibu. Kalau gitu, saya pulang dulu ya. Astagfirullah, itu kan Bang Tarjo. Ngapain dia subuh-subuh di sini? Dia juga kelihatan akrab banget sama perempuan itu. Siapa sebenarnya perempuan itu? Apa bener yang Po Saroh bilang kalau Bang Tarjo selingkuh? Masih berani pulang kamu Bang? Enak selingkuhnya. Aku capek banget, Saroh. Nanti aja ributnya. Mata aku udah berat banget. Gak boleh, aku mau Bang Tarjo jawab jujur. Kemana Bang Tarjo selama ini? Seharusnya kamu pulang sore, Bang. Tapi kenapa sekarang malah pulang subuh? Pasti kamu jalan-jalan sama selingkuhan kamu kan? Terserah kamu mau ngomong apa. Aku capek, Saroh. Kurang ajar banget kamu Bang. Istri lagi ngomong malah kabur. Aku belum selesai ngomongnya Bang. Bang Tarjo.
Sekarang kamu udah berani sama aku ya? Apa ini semua gara-gara selingkuhan kamu itu? Udah miskin, banyak tingkah lagi. Saya penasaran, siapa sih yang mau dan kepincut sama kamu? Kok wajah Posaro mendung banget? Padahal langit lagi cerah-cerahnya loh. Gimana saya nggak kesel Bu Kokom? Tiap hari suami saya pulang subuh terus. Giliran pas ditanya, jawabnya singkat banget. Gimana saya nggak emosi coba? Kayaknya bener, kayak yang Bu Kokom bilang. Bang Tarjo itu selingkuh. Perempuan gak beruntung mana yang kepincut sama pria kayak Bang Tarjo? Saya kok jadi bingung sama kelakuan Bang Tarjo. Kenapa dia bisa selingkuh padahal miskin? Kebetulan ada Posaro di sini. Saya mau ngasih tahu kalau saya tadi lihat Bang Tarjo sama perempuan di pasar. Serius Bang? Terus mereka ngapain aja? Saya cuma dengar perempuan itu bilang sering-sering kesini. Saya jadi seneng kalau ada abang. Kurang ajar. Padahal Bang Tarjo malas banget nganterin saya belanja ke pasar. Tapi giliran sama selingkuhannya semangat banget. Saya ngomong gini bukan mau nuduh, tapi mungkin aja itu cuma temannya Bang Tarjo. Mana ada teman subuh-subuh ketemu di pasar. Bang Tarjo pasti lagi sok-sokan traktir selingkuhannya belanja di pasar. Mau nunjukin kalau dia itu kaya raya. Padahal ngasih uang sama istrinya aja pas-pasan. Tiap hari cuma makan sama tahu, tempe. Awas aja kalau pulang, saya nggak bakalan tinggal diem. Posaro, gimana belanjaannya nih? Saya udah masukin ke plastik. Nggak jadi, saya lagi bad mood. Apes banget, saya nyesel udah ngasih tahu Posaro. Lain kali nggak usah lagi deh, biar nggak rugi. Bang Saprol yang sabar ya. Aduh, gimana kalau Bang Tarjo beneran selingkuh? Kasian banget Posaro. Saya jadi nggak tega liatnya. Bu Kokom, ngapain ngomong-ngomong sendiri? Saya kepikiran Bang Tarjo. Ngapain Bu Kokom pikirin suami orang? Dia kan suami Posaro. Duh, saya kok jadi bingung jelasinnya ya. Bang Saprol barusan bilang kalau Bang Tarjo kepergok berduaan sama perempuan di pasar. Katanya mereka akrab banget sampai perempuannya suruh Bang Tarjo sering-sering ketemu. Bang Tarjo udah pasti selingkuh. Kok bisa-bisanya dia selingkuh? Modal dari mana? Emang ada perempuan yang mau dibayar pakai janji manis kuli bangunan? Bener juga ya, saya lihat tiap hari Posaro cuma beli tahu tempe. Saya jadi kasihan sama Posaro. Tapi wajar aja Bang Tarjo selingkuh. Posaro kan cerewetnya minta ampun. Tapi apa bener Bang Tarjo selingkuh? Aduh, kok saya jadi ragu ya? Saya berani jamin, suami kalau udah sering pulang subuh-subuh gak mungkin sholat. Udah pasti selingkuh. Saya jadi gak tega dengernya. Saya perhatiin udah seminggu Posaro kelihatan murung terus. Ada masalah apa? Cerita sama saya, Po. Saya lagi kesel sama suami saya, Po. Masalah ekonomi lagi. Kalau Bang Tarjo masih malas kerja, mending Posaro tegur aja biar Bang Tarjo berubah. Daripada Posaro ngomelin terus, jadi ujung-ujungnya kalian ribut terus dah. Masih mending kalau cuma males-malesan, Po. Tapi sekarang Bang Tarjo berani selingkuh. Udah miskin, sosokan selingkuh. Dia pikir dia sultan kayak pewaris di derajin-derajin itu. Masih mending tampan. Ini mukanya aja udah 11-12 kayak musang kena tipes. Tenang dulu, Po. Emang Po tahu dari mana kalau Bang Tarjo selingkuh? Udah ada buktinya? Banyak, Po. Akhir-akhir ini Bang Tarjo udah gak terbuka lagi soal keuangan sama saya. Kemarin saya nemuin 300.000 di kasur. Dia pasti mau gunain uang itu buat seneng-seneng sama selingkuhannya, tapi malah jatuh. Tapi itu gak bisa dijadiin bukti, Po. Bang Saprol juga lihat Bang Tarjo berduaan sama perempuan lain di pasar subuh-subuh. Ngapain coba? Perempuan itu juga bilang sama Bang Tarjo buat sering-sering datang temuin dia. Mending Posaro ngomong dari hati ke hati sama Bang Tarjo. Udah, Po, tapi Bang Tarjo selalu menghindar. Tiap saya tanya, dia langsung pengen buru-buru tidur. Dia juga berubah, jadi dingin sama saya. Jawabnya singkat-singkat, padahal dia nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Coba tanya baik-baik lagi. Siapa tahu nih, Bang Tarjo mau ngomong. Orang kayak gitu nggak bisa dibilang pakai mulut, Po. Saya bakalan hajar dia kalau udah pulang. Waduh, kagak boleh kayak gitu sama suami, Po. Durhaka. Bodoh amat, dia aja bisa selingkuh. Masa saya nggak boleh mukulin dia?
Ngapain kamu masih pulang ke sini? Hah? Kenapa kamu gak pulang ke rumah selingkuhan kamu itu? Ngomelnya ditunda dulu aja, Saro. Aku capek banget. Mulai sekarang, Bang Tarjo gak usah pulang sekalian kalau masih pulang subuh-subuh. Kamu tuh kerjanya cuma bisa ngomel aja. Kapan kamu bisa hormati aku sebagai suami kamu? Aku juga punya harga diri. Nggak lihat aku lagi capek. Ngapain aku harus hormatin suami yang hobinya tukang selingkuh dan keluyuran gak jelas kayak kamu? Udahlah, aku udah muak berdebat sama kamu. Bukannya nyambut suami baik-baik, malah ngomel-ngomel gak jelas. Aku belum selesai ngomong. Berani banget kamu pergi. Bang Tarjo benar-benar udah berubah 180 derajat. Pasti gara-gara selingkuhannya itu. Saya dengar-dengar Bang Tarjo selingkuh ya. Saya pikir cuma orang kaya aja yang bisa selingkuh. Ternyata kaum mending juga bisa. Emang Bang Tarjo nggak sadar kalau dia itu miskin dan mukanya kayak keset musola? Kamu nggak usah nyebarin gosip yang gak bener yuk. Belum tentu juga Bang Tarjo selingkuh. Emangnya kamu udah ada buktinya? Enggak kan? Tapi Bang Saprol udah jadi bukti, Po. Bang Saprol kan beda sama Porodiah yang kalau nuduh orang dengan mata batin. Heran saya lihat Bu Kokom. Sejak kapan Bu Kokom nyinyir sih? Berhenti nyebarin gosip yang gak bener, Bu. Emangnya Bu Kokom mau puasanya batal? Bang Saprol mungkin aja salah lihat. Posaro aja yang terlalu lebay. Apa bener ini Porodiah yang asli? Jangan-jangan genderuwo yang lagi nyamar menyerupai Porodiah. Iya yuk, saya aja hampir kena serangan jantung dengar kata-kata itu keluar dari mulut sahabat saya. Gak sopan banget kalian kalau ngomong. Saya Rodiah yang asli, mana ada yang KW. Mana ada Porodiah yang asli ngomongnya positif. Saya tahu bedanya mana yang asli dan yang palsu. Ada capnya kan, Po? Pret gua kagak percaya, Ro. Kelewatan ya kalian. Apa anehnya sih berpikir positif sebelum nuduh orang macem-macem? Udah seharusnya manusia berpikir kayak gitu, Ro. Tapi lu kan bukan manusia. Jadi orang positif salah, jadi nyinyir salah. Kalian maunya apa sih? Mau saya buka aib kalian satu-satu? Iya dah, gue bersyukur kalau lu udah tobat. Gak sia-sia gue ngedoain lu. Siapa sih yang nelpon siang-siang begini? Udah tahu saya lagi sibuk. Halo, siapa nih? Akhirnya diangkat juga. Mana Bang Tarjo? Suruh dia bayar utangnya. Bunganya udah numpuk. Mau saya bawa kasus ini ke kantor polisi. Utang? Utang yang mana lagi? Utang dia 2 juta. Astagfirullah, 2 juta? Uang sebanyak itu buat apa? Mana saya tahu. Kamu tanya sendiri aja sama dia. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bang Tarjo harus bayar besok. Kalau enggak, dia akan nanggung akibatnya. Buat apa Bang Tarjo ngutang sebanyak itu? Jangan-jangan buat selingkuhannya? Kurang ajar banget. Saya di sini kerja mati-matian buat nambahin kebutuhan rumah. Dia malah enak-enakan senengin selingkuhannya. Simpo kenapa? Kok marah-marah begitu? Bang Tarjo udah makin kurang ajar sama saya, Poyati. Kelakuannya udah gak bisa ditoleransi lagi. Gak jelas gimana? Dia berani ngutang di rentenir. Mana banyak banget lagi. Dia pasti pakai uang itu buat nyenengin selingkuhannya. Sakit banget hati saya, Po. Saya rela kerja demi bantu dia cari nafkah. Tapi malah ini yang saya dapet. Tapi Posaro gak ngeliat langsung kan kalau Bang Tarjo ngasih uang itu sama perempuan lain. Coba tanya baik-baik dulu. Siapa tahu buat kebutuhan lain. Kebutuhan lain apa, Po? Kalau emang dia pinjam uang itu buat kebutuhan rumah, saya gak bakalan kerja di sini. Saya yakin dia beneran selingkuh. Semua buktinya udah ada. Dia gak bakalan bisa ngelak lagi. Ditambah Bang Sapro lihat sendiri. Masa saya harus terus berpikir positif? Saya juga manusia, bukan malaikat. Pasti ada batas sabarnya. Hari ini saya bakalan maksa Bang Tarjo buat ngaku. Gak peduli caranya gimana. Bang Tarjo kemana sih? Saya udah nungguin sampai jam 2 subuh gak balik-balik juga. Biasanya dia pulang jam segini. Saya udah keliling-keliling nyari, tapi gak ketemu juga. Kemana sebenarnya dia pergi? Aduh Pok Saro, ngapain subuh-subuh masih di luar? Saya lagi nyariin Bang Tarjo. Bang Udin lihat gak? Dia seharian belum pulang. Loh, bukannya seharusnya Bang Tarjo pulangnya sore? Memang, tapi akhir-akhir ini dia sering pulang subuh. Bang Udin tahu dia kemana atau ngapain aja.
Mungkin aja Bang Tarjo pergi ke kaki gunung, Pok. Hai. Saya lagi serius malah diajak bercanda. Gak sopan banget. Gak lihat kalau saya lagi panik. Udah gak ada gunanya ngomong sama Bang Udin. Aduh, Udin kelepasan. Udin lupa kalau lagi ngomong sama Pok Saro, bukan sama Bang Tarjo. Kebiasaan nih, bawa-bawa jokes tongkrongan pos ronda keluar. Aduh, Bang Tarjo kemana aja? Pok Saro sampai panik nyariin Bang Tarjo keliling kampung gara-gara Bang Tarjo seharian belum pulang. Saya habis kerja, Bang. Seriusan, Udin baru tahu kalau kuli bangunan pulang sampai subuh. Emang Bang Tarjo bangun apa? Candi. Bukan, Bang. Saya sekarang punya 2 kerjaan. Pagi sampai sore jadi kuli bangunan, sore sampai subuh jadi angkat-angkat barang di pasar. Oh, emang Pok Saro nggak tahu apa sampai dia panik nyariin. Saya emang sengaja rahasiain ini dari dia, Bang Udin. Loh, kenapa? Kasihan Pok Saro sampai pucat nyariin Bang Tarjo. Itulah alasannya, Bang Udin. Saro pasti ngelarang saya ambil kerjaan pikul barang kalau tahu kerjaannya sampai subuh. Sementara saya lagi berusaha buat lunasin semua utang saya sama rentenir, biar keluarga saya bisa terbebas dari utang sebelum lebaran. Saya nggak mau Saro ikutan stres mikirinnya. Saran Udin, mending Bang Tarjo ngasih tahu Pok Saro soal kerjaan kedua abang. Kasihan Pok Saro kalau tiap hari harus nyari Bang Tarjo subuh-subuh. Lebih baik kayak gitu daripada kita terus terjebak dalam utang yang terus menumpuk. Masih mending dia nuduh saya selingkuh daripada dia tahu kalau saya punya utang. Iya sih Bang, ya udah Bang Tarjo, baiknya sekarang langsung pulang aja ya. Kasihan Pok Saro, udah lama nungguin Bang Tarjo pulang. Iya, Bang Udin, saya juga udah capek banget, mau tidur. Bagus kalau kamu masih ingat pulang. Tadi ada rentenir nelpon aku. Berani banget kamu minjem uang sampai 2 juta. Uangnya kemana sekarang? Pasti buat kamu senang-senang buat selingkuhan kamu kan? Terserah kamu mau ngomong apa. Aku ngantuk. Bangun Bang, aku belum selesai ngomong. Gak usah alasan mau tidur buat ngindarin masalah. Mana uang yang kamu pinjam itu? Kalau kamu terus begini, aku bakalan pergi dari rumah. Gak usah cari-cari aku lagi. Pergi aja sama selingkuhan kamu. Paling kamu ditendang kalau tahu kamu itu sebenarnya orang miskin. Bang Tarjo benar-benar udah berubah. Biasanya dia bakalan nahan aku biar gak pergi. Sekarang dia pura-pura tuli. Ih, bener-bener ya. Ternyata dia tidur beneran. Berarti dia gak denger tadi aku bilang apa. Capek-capekin mulut aja. Ini Bang uangnya, cash. Jadi utang saya nggak ada lagi ya. Gini dong, jadi kan kita sama-sama enak. Sebenarnya saya kemarin mau lunasin, tapi tiba-tiba uang saya hilang 300.000. Padahal saya simpen di bawah bantal. Mungkin diambil tuyul. Makanya banyak ngaji sama sholat, biar nggak diambil. Memang abang sholat? Ya kagak. Ya elah bang, ngapain nyuruh saya sholat? Udahlah saya pulang dulu. Saya udah kangen masakan istri saya. Oke, kalau butuh lagi, jangan lupa datang ke sini. Nanti saya kasih potongan bunga kalau Bang Tarjo sering-sering utang sama saya. Makasih atas hinaannya bang. Secara nggak langsung, abang ngatain saya miskin kan? Orang miskin paham aja. Tumben pulang sore. Biasanya subuh. Kenapa? Apa kamu udah ditendang sama selingkuhan kamu itu? Siapa yang selingkuh sih? Kamu pikir aku ada uang? Makan aja susah. Gak usah bohong. Bang Saprol udah lihat kamu sama perempuan lain di pasar. Perempuan itu bilang supaya kamu sering-sering datang ke sana. Dia bos aku. Gak usah diganti-ganti namanya. Nanti kamu ngaku kalau itu nenek kamu yang bangkit dari kubur. Serius Saroh, selama ini aku kerja di 2 tempat buat bayar kerugian yang aku lakuin pas kerja jadi kuli. Aku gak sengaja jatuhin banyak batu bata sampai pecah. Kamu serius? Apa buktinya? Kamu bisa tanya sama bos aku di pasar kalau kamu gak percaya.
Kenapa kamu gak bilang sama aku supaya aku nuduh kamu aneh-aneh? Aku juga nggak mau buat kamu sampai kepikiran soal kesalahan aku. Udah cukup aku buat kamu kepikiran soal kehidupan kita yang serba kekurangan. Ya Allah bang, maafin aku. Aku gak nyangka kamu nanggung masalah itu sendirian. Aku malah maki-maki kamu setiap pulang. Pantes aja kamu ngantuk terus. Lain kali kamu terbuka sama aku biar gak terjadi kesalahpahaman kayak gini. Jangan sampai kesalahan kayak gini terjadi lagi, biar aku nggak perlu bohongin kamu lagi. Pok Saro sampai gak datang buat belanja. Pasti dia sedih banget karena diselingkuhin suaminya. Jadi bener kalau Bang Tarjo selingkuh. Kok dia tega banget ya? Padahal Bang Tarjo kan miskin dan jelek. Ngomong jeleknya gak usah dari hati gitu dong Bu Kokom. Warga juga udah pada tahu. Kenapa sih kalian masih bahas itu mulu? Kayak Bang Tarjo artis aja. Emangnya kalian gak bosen? Gimana gak bosen? Keluarga yang terkenal miskin berani-beraninya selingkuh. Apa gak aneh tuh? Belum tentu juga Bang Tarjo itu selingkuh. Emang kamu lihat sendiri? Enggak kan? Apa yang dibilang Rodia itu benar. Bang Tarjo kagak selingkuh. Perempuan yang dilihat sama Bang Saprol dulu itu adalah pemilik warung tempat Bang Tarjo kerja. Tahu dari mana, Pok? Pok Yati gak usah nutup-nutupi kesalahan Bang Tarjo deh. Bukan rahasia umum lagi kalau orang jelek hobinya selingkuh. Pok Saro sendiri kok yang bilang. Bagus lah, berarti dugaan gue bener kali ini. Wah, Porodia hebat. Tapi yang bikin gue lebih heran lagi adalah elu, Ro. Kenapa lu tiba-tiba jadi bijak? Gak cocok banget sama hidup lu yang terkenal julid. Gue cuma gak mau ngegosip soal perselingkuhan. Gue trauma, masalah perselingkuhan cuma bikin gue keinget sama kejadian Bang Bao selingkuh. Oh, yang empo jambak-jambakan itu ya sama si perempuannya. Shh, Bu Kokom malah diperjelas. Ya elah, ternyata julid lu ada syarat dan ketentuan berlakunya ya. Kalau gitu sih gak ada berubahnya dong Porodia. Emangnya harus berubah jadi apa? Ya Bu Kokom, kambuh lagi deh errornya.